Siang, Pak. Yang Pak. Ya, oke. Tadi agak ada ini ya, agak ada miss jadwal sedikit ya. Jadi Pak Antar share ke kalian di screen kalian nih. Jadi jadwalnya yang ada di web itu sudah disediakan di sini. Jadi kalau ada apa kalian klik yang untuk arsip handout, edaran, informasi dan sebagainya. Nah, nanti itu kebukanya kayak gini. Kita pakai jadwal yang revisi 2. Oke. Gitu ya. Kita pakai jadwal yang revisi 2. Nah, itu jadwalnya. Atau kalian bisa cek di agenda mingguan di home-nya ini ada di sini. Gitu. Oke, itu aja. Hari ini kita akan lanjutin materinya di pertemuan sebelumnya. Ya. Pak Antar akan share slide-nya Pak Antar. Duh, mana nih? Slide. Oke. Udah kelihatan di screen kalian? Udah, Pak. Oke, kelihatan ya. Ya. Kita akan lanjutkan nanti kalau ada yang Pak Antar lempar pertanyaan, kalian jawab ya. Nanti Pak Antar masukin ke nilai tugas atau nilai aktivitas kalian. Jadi hari ini kita akan bahas lanjutan yang dari sebelumnya, masih tentang interaksi. Ya, kita akan lihat pengaruhnya interaksi-interaksi yang dilakukan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang politik. Oke, buat ntar ya Pak Antar jawab teman-teman yang ada di grup nih yang kesusahan. Zoom-nya nggak bisa, oke. Antar bilang lagi ya berarti ya. Yang Zoom-nya nggak bisa, nggak apa-apa, Pak Antar akan recordin. Mana. Bentar. Oke, kelas 8B yang nggak bisa Zoom nggak apa-apa ya. Jadi nanti Pak Antar akan kasih arsipnya di Google Classroom, jadi nggak masalah. Kalian yang mungkin sekarang koneksi internetnya jelek atau ada kendala yang lain, nanti tinggal dicek di GC. Oke? Nggak apa-apa, nanti interaksinya di situ nggak masalah. Ya. Mana nih? Di layar kalian apa nih yang kelihatan nih? Nggak ada apa-apa ya? Gimana sih? Oke. Ntar ya, sorry. Aduh, mana sih? Ya, udah ya. Oke, jadi kita akan lihat interaksi yang ada di ASEAN pengaruhnya apa. Yang pertama dari sisi ekonomi tentunya ini berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Ada yang masih ingat ekspor dan impor itu apa artinya? Kelas 8B. Siapa yang bisa? Ekspor apa itu? Ekspor apa itu? Ekspor itu Impor. mengirim barang kita ke luar negeri, Pak. Michael Tiansa. Ekspor mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, oke. Impor ada yang tahu? Impor ada yang masih ingat? Barang dari luar negeri, Pak. Impor dari? Barang dari luar negeri, Pak. Barang dari luar negeri yang dikirim ke negara kita. Christopher coba, Christopher. Barang dari? Barang dari luar negeri dikirim ke negara kita. Dari luar negeri ke dalam negeri, oke. Itu ya contoh kegiatan ekspor impor. Nah ini erat kaitannya di bidang ekonomi itu erat kaitannya dengan bidang ekspor impor.
Jadi di ASEAN kita punya namanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di buku cetak kalian juga ada. Kita punya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi ini mempermudah untuk kegiatan ekspor sama impor terutama di negara-negara ASEAN. Jadi saling menghilangkan batas atau saling menghilangkan syarat-syarat yang ada di satu negara dengan negara yang lain. Kemudian ada juga pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini maksudnya pasar lowongan pekerjaan, ya. Jadi bukan memperjualbelikan manusia, nggak boleh, ya. Pasar tenaga kerja ini maksudnya saat ada suatu perusahaan yang buka lowongan pekerjaan, yang itu salah satu negara anggota ASEAN, nah ini yang ngelamar ini bisa dari mana saja, penduduk dan negara mana saja yang asalkan dari ASEAN. Misalkan ada lowongan pekerjaan di Singapura, lowongan pekerjaan di Google Singapura misalkan. Nah ini mereka membuka tidak cuma untuk warga negara Singapura saja, tapi orang Indonesia bisa ngelamar ke sana, orang Thailand juga bisa ngelamar ke sana, misalkan seperti itu. Kemudian ada perluasan pasar. Perluasan pasar itu maksudnya tadi yang kegiatan ekspor tadi, ekspor impor. Saat suatu perusahaan di suatu negara ini bisa menghasilkan suatu barang sama jasa, ini pasarnya nggak cuma di negaranya sendiri, tapi di negara-negara yang ada di ASEAN. Yang ada di sekitar kalian sekarang, di meja kalian atau di belakang kalian, di depan kalian, ada nggak barang-barang yang setahu kalian impor? Ada nggak? Bisa disebutin nggak? Misalkan di Pak Antar nih, oh handphone tentu ya. Handphone tentunya pasti impor. Kalian punya apa? Coba. Di Sekar ada nggak? Sekar, di sekitarnya ada nggak barang-barang yang impor nih, yang membuktikan bahwa ini ada perluasan pasar nih? Ada nggak barang di sekitarmu yang impor, ada nggak? Setahu kamu, Sekar. Laptop. Laptop, oke. Laptopmu dari mana tuh kira-kira? Laptopmu apa, Sekar? Mungkin HP. HP, oke. Sudah pasti bukan buatan Indonesia ya, meskipun dirangkainya mungkin di Indonesia. Ada lagi yang lain selain laptop? Nggak ada sih. Nggak ada, oke. Teman-teman yang lain? Jonina ada nggak? Jonina ada nggak yang impor? Yang ada di sekitar kamu tuh, di meja kamu atau di mana, di dekat kamu? Banyak, Pak. Banyak, oke. Satu aja. Apa? Ada nggak? Poster. Poster, oh posternya impor. Dari mana posternya? Dari Korea, Pak. Itu poster apa sih? Oh, Pantar nggak bisa lihat tuh. Apa tuh? Cewek-cewek ya itu ya? Cowok, Pak, cowok. Oh cowok, oke. Poster, oh boy band kali ya, dari Korea langsung ya, oke. Matthew, ada barang impor nggak Matthew? Di sekitarmu yang membuktikan bahwa ada perluasan pasar nih ke negara kita nih. Apa, Matt? Ada, Pak. Apa, Matt? Hah? AC, Pak. AC, oh bisa dikasih lihat nggak? Nggak usah ya, nanti dicopot lagi AC-nya. Oke, AC-nya mereknya apa? Mitsubishi, Pak. Mitsubishi, oke. Ya, itu contohnya ya, meskipun tidak dari negara ASEAN pembuatnya, mungkin ada yang tadi Korea, tadi ada Asia Timur, kemudian Mitsubishi itu Jepang juga Asia Timur, tapi membuktikan bahwa ASEAN ini jadi perluasan pasar bagi perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Belum kalau kita ngomongin mobil, motor, ya, semua alat elektronik itu sepertinya kita impor semua. Makanan mungkin kalian juga ada yang impor juga. Oke. Ini data-data, ya ini nggak terlalu jelas, Pak Antar langsung next saja. Nah, langsung ke sini aja. Jadi ini menunjukkan data yang menunjukkan bagaimana ASEAN ini adalah pasar yang sangat dalam tanda kutip lezat banget untuk perusahaan manapun. Di sebelah kanan tuh kalian lihat ASEAN itu penduduknya kalau digabungin di data tahun 2014 adalah yang ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India, 600 lebih ya, 600 juta lebih ya. Jadi barang apapun istilahnya kalau dikirim ke negara-negara ASEAN, dijual ke negara-negara ASEAN pasti bakal ada yang beli ya. Nggak usah jauh-jauh, kalian aja misalkan. Barusan ada launching, siapa yang handphonenya Samsung? Ada nggak di antara kalian yang handphonenya Samsung? Samsung barusan launching apa? Ada yang tahu nggak? Galaxy Note, Pak. Ya, Galaxy Note Ultra Galaxy berapa tuh? Flip. 20, Pak. 20, oke. Kalau misalkan Pak Antar beliin gratis buat kalian, kalian mau nggak?
Mau banget, Pak. Siap Mau, mau, Pak. Pak. Nggak nolak lah. Mau, Pak. Nggak nolak. Oh, Main, oke. Pak. Kalau misalkan disuruh beli tapi harganya jadi 1 juta doang, kalian bakal beli nggak? Mau, Pak, mau. 1 juta doang, beli nggak? Beli. Beli lah. Padahal Iya, sekarang Pak. udah punya handphone atau belum sekarang? Ya lah, Pak. Udah. Udah lah, Pak. Udah punya. Udah Nah, pasti itu Udah, Iya, Pak. udah lah. ya oke. Itu membuktikan bahwa nggak usah orang tua kita ya, nggak usah orang tua kalian, nggak usah orang yang sudah dewasa yang punya penghasilan, kalian pun pengen. Itu membuktikan bahwa rata-rata orang kita ya, Indonesia atau ASEAN yang lebih besar itu kalau misalkan ada sesuatu yang baru ya, terutama barang-barang kayak gitu pasti langsung pengen. Padahal masih punya yang lama yang fungsinya hampir sama, kemudian nggak rusak juga, tapi pokoknya pengen aja kalau lihat barang baru ya langsung waduh keren banget itu bisa ini itu dan sebagainya. Padahal nggak jauh berbeda. Itu ya, jadi ASEAN adalah pasar yang sangat bagus banget ya di dunia bahkan gitu. Jadi barang-barang apa tuh kalau dilempar ke ASEAN bagus banget. Kemudian berikutnya di bidang sosial ini ada penanganan masalah sosial. Jadi kerjasama menangani masalah-masalah di negara, saling sharing ya. Kemudian Pak Antar di sini mengambil contoh masalah yang terjadi beberapa tahun yang lalu mengenai pengungsi Rohingya. Ada yang sudah pernah mendengar ini atau pernah baca? Dengar. Siapa yang pernah dengar? Saya pernah dengar doang. Florencia pernah dengar apa? Dengar baca? Dengar doang Pak, tapi nggak ngerti. Oh tapi nggak ngerti, oke. Ada yang sudah pernah membaca, mendengar atau baru sekarang? Oke, baru sekarang kayaknya ya. Baru Kali- sekarang. Kalian nontonnya apa? Di TV kemarin Lebanon ada peristiwa ledakan besar, tahu nggak? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Kalau Tahu ya? Tahu, Pak. Taunya Oh, dari tahu, mana? Pak. Tahu. Dari TV, Dari dari Twitter. sosmed? Dari internet, Iya, Pak. Pak. Dari Bisa, sosmed. Oke, ada yang dari sosmed, sosmed, Pak. ada yang dari Keduanya, Pak. oh semuanya. Coba kalau Semuanya. misalkan kalian mungkin sekarang generasi yang jarang nonton TV, bener nggak? Bener ya. Generasi masih yang jarang sering. nonton TV. Bener. Kalau misalkan kalian ini buat mengikuti berita-berita, biar tahu lah. Karena kadang-kadang IPS ini berhubungan banget sama apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau misalkan kalian lebih sering lihat sosial media daripada lihat TV atau jarang banget baca koran, Pak Antar yakin udah jarang banget keluarganya yang langganan koran, paling cuma ada 1-2. Tolong sosmednya follow satu atau dua kanal berita, 1 atau 2 account berita, Kompas apa Detik atau Viva, ada nggak yang kayak gitu? Kalau belum disempetin ya, jadi biar tahu meskipun kalian nggak nonton Saya TV, belum, Pak. ya nggak nonton TV, nggak baca koran, tetap tahu perkembangan dunia karena semasa kalian SMP, SMA nanti pasti akan banyak pembahasan-pembahasan yang melibatkan apa yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Siapa yang udah follow? Ada nggak di Instagram, di main Twitter nggak? Main, Pak. Apa? Follow ya, follow apa kek? Metro follow, TV Pak. News. Detik.com, Pak. Nah, Detik boleh, Kompas boleh, Mata Najwa kayak gitu-gitu. Jadi jangan cuma follow siapa yang kalian follow. Blackpink, BTS, apalagi Matthew, Anya Geraldine misalkan, jangan cuma kayak gitu-gitu ya, yang berita-berita juga di-follow. Oke, balik lagi ke Rohingya. Rohingya ini yang udah pernah dengar, ini adalah masalah pengungsi di negara Myanmar. Nanti Pak Antar akan ada gambar-gambarnya. Dan juga pemberian bantuan bencana. Jadi saat ada bencana yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara itu kalau bisa sesama anggota ASEAN itu jadi negara pertama yang nolongin. Istilahnya kita sama-sama tetangga, teman dekat, kalau bisa kita yang pertama bantuin. Pak Antar akan fokus ke Rohingya, jadi gambar yang kalian lihat ini adalah salah satu dari sekian banyak penderitaan yang dialami oleh para suku atau kaum Rohingya. Jadi ceritanya mereka itu adalah minoritas, ya. Mereka agamanya Islam, kemudian mereka ditindas, diperlakukan tidak adil. Bukan masalah agamanya, tetapi emang di mana-mana tuh yang namanya mayoritas itu pasti menindas yang minoritas. Ya, jadi kalau di sini kalian bilang di Indonesia misalkan mayoritas negara kita agamanya Islam. Oh, Islam tuh jahat di Indonesia, buktinya mereka nggak bolehin agama lain punya tempat ibadah dengan mudah dan sebagainya. Enggak, di negara lain tuh mayoritas itu pasti selalu lebih kejam daripada minoritas apapun agamanya.
Nah, di sini di Myanmar ini mereka yang beragama Islam ini didiskreditkan, kemudian disiksa, tempat tinggal mereka dihancurkan hanya karena mereka minoritas, kemudian mereka terpaksa untuk mengungsi ke negara lain. Jadi karena diperlakukan semena-mena, mereka pokoknya diperlakukan dengan tidak adil, mereka memutuskan untuk ya udah ini negara kita ini udah nggak layak untuk ditinggali, kita pergi aja dari negara ini. Mereka nekat pergi, ada yang berjalan kaki lewat jalur darat, ada yang pakai jalur laut, tapi kemudian seadanya, pokoknya mereka nekat. Ini yang kalian lihat ini adalah salah satu dari sekian banyak pengungsi yang berusaha untuk pergi dari negara mereka. Sorry kalau gambarnya agak mengganggu ya, tapi memang keadaannya seperti itu. Jadi satu kapal itu ditempati banyak orang rame-rame, mereka nekat ya. Ini bahkan lebih ekstrim. Coba kalian lihat tuh gimana rasanya kalau kalian naik kapal seperti itu. Bukan cuma di danau, itu di laut, di samudra bahkan. Ya, mereka naik kapal seperti itu. Pantar yakin mereka nggak bawa bekal makanan. Gimana mau bawa bekal makanan tuh? Buat duduk aja, buat selonjoran aja susah banget tuh ya. Terus nggak ada penutupnya. Kalau kita lihat, kita di daratan aja panas banget. Apalagi mereka kalau kena terik matahari itu pasti akan sangat menyengat. Belum lagi airnya mereka minum dari mana karena air laut. Meskipun banyak air kan nggak bisa diminum karena air asin. Nah ini mereka nekat pergi, kemudian mereka nyasar ke negara-negara di sekitar negara mereka, dan itu juga belum tentu disambut dengan baik, ya belum tentu disambut dengan baik. Pokoknya mereka nekat, yang penting saya pergilah, yang penting saya selamat lah, yang penting saya tidak diperlakukan semena-mena seperti di negara saya. Kemudian sampailah mereka ke Thailand, sampailah mereka ke Malaysia, sampailah mereka ke Indonesia. Seperti itu. Ini gambarannya. Dan tidak sedikit juga yang tidak berhasil sampai ke tujuan karena kelaparan, karena nggak kuat, sakit di kapal, kemudian mati, seperti itu. Banyak yang seperti itu. Terus ini Pak Antar punya potongan berita dari UNHCR, ya. Ada yang bisa ngertiin buat Pak Antar? Apa nih? Intinya apa nih? Intinya deh. Kalau vocabnya terlalu susah, intinya apa nih? Jadi UNHCR ini adalah salah satu organisasi bawahannya PBB, bawahannya UN. Mereka ngapain nih? Siapa yang bisa? Siapa yang jago bahasa Inggris di kelas 8B? Siapa nih yang bersuara nih? Jonina coba, Jonina. Jonina udah bersuara tapi malu-malu. Coba. Apa nih? Indonesia sama Malaysia bantu mereka. Mereka bantu, Indonesia sama Malaysia membantu? Yang tadi itu. Rohingya ya, pengungsi Rohingya ya. Oke, betul ya yang disampaikan sama Jonina ya. Jadi UNHCR ini adalah United Nations High Commissioner for Refugees. Jadi mereka berterima kasih kepada Indonesia dan Malaysia karena istilahnya mereka menerima pengungsi-pengungsi yang dari Rohingya, yang dari Myanmar. Jadi seperti kita tahu kalau misalkan kita pengen pergi ke negara lain itu kan ada syarat yang harus dipenuhi, harus pakai paspor, kemudian harus ada izinnya, visa. Tapi ini yang namanya pengungsi boro-boro kayak gitu. Mereka untuk pergi aja pakaiannya seadanya, makanan nggak ada, mereka nekat. Tetapi kita terima, kita nggak peduli mereka nggak punya paspor, kita nggak peduli mereka nggak punya izin, tapi karena rasa kemanusiaan, kita tidak pedulikan itu, kita terima dan kita rawat mereka, dan UNHCR ini berterima kasih sama kita dan Malaysia karena sudah menerima para pengungsi Rohingya, seperti itu. Ini contoh kutipan beritanya. Jadi kutipan berita yang Pak Antar ambil dari liputan6.com, ya beberapa. Rumah Rohingya yang dihancurkan gini jadi gedung pemerintah Myanmar. Nah itu contoh kejahatan mereka ya. Jadi pemukimannya orang-orang Rohingya ini di bumi hanguskan, kemudian dipakai jadi gedung pemerintah Myanmar, kemudian ada mereka pengungsi yang ada di Bangladesh tuh sekitar 200.000, bayangin. Ada ratusan ribu orang yang pergi karena mereka tidak diperlakukan dengan adil. Itu setengah Pamulang kali ya, pergi karena tidak dapat hak-haknya. Kemudian mereka juga pengen pulang ke Myanmar, tapi di sini yang terakhir nih yang agak sedih juga, meski Myanmar buka pintu, tak ada Muslim Rohingya yang ingin pulang. Jadi Myanmar sudah menyampaikan, ini udah nggak apa-apa nih, pulang nih. Tapi karena mereka trauma, mereka nggak mau terjadi hal yang sama, mereka nggak mau pulang. Padahal home sweet home. Tuh gimana rasanya kalian kalau misalkan
pergi terpaksa, tetapi kalau mau pulang juga, wah kayaknya bahaya untuk nyawa mereka seperti itu. Jadi itu yang terjadi di Rohingya. Kita berusaha membantu tanpa mencampuri urusan negara Myanmar dengan menerima para pengungsi-pengungsinya, kayak gitu. Ini salah satu contoh bentuk juga yang dilakukan, yaitu demo, unjuk rasa, pokoknya mendukung istilahnya dihentikannya pembantaian kaum Rohingya dilakukan oleh para mahasiswa di Indonesia. Oke, itu yang di bidang sosial. Kemudian berikutnya di bidang budaya, ada festival budaya, perkemahan budaya, dan industri musik. Festival, siapa yang udah pernah lihat festival? Apa yang ada di festival? Apa tuh? Biasanya festival tuh ada apa? Festival. Nggak ada yang pernah lihat festival? Pamulang punya festival nggak? Nggak pernah ada ya Pamulang. Nggak ada yang pernah lihat karnaval. Ada yang udah pernah lihat karnaval? Sebelum corona? Anggias pernah lihat karnaval nggak? Festival. Pernah lihat nggak Anggias? Belum pernah ya? Belum, Pak. Belum pernah, oke. Perkemahan udah pernah ikut? Pak. Anggias? Ya, Pak. Perkemahan udah pernah ikut? Gimana apaan, Pak? Perkemahan apa aja? Belum, Pak. Belum pernah? Oh, belum pernah semua. Kamu nggak pernah keluar rumah? Males, Pak. Oke. Musik pernah dengerin dong, musik? Jangan bilang Apa? belum, bohong kamu. Pernah? Pernah dengerin Pernah, musik, Pak. Anggias? Musik apa yang didengerin biasanya? Musik. Apa? Indonesia, luar? Luar, Pak. Luar. Dari negara mana, tahu nggak? Dengerin doang, Pak. Hah? Dengerin doang? Dengerin doang. Apa? Dengerin doang, Pak. Oh, nggak tahu itu apa. Yang penting dengerin doang. Iya. Aneh banget sih kamu. Masa cuma dengerin doang, emang nggak ada displaynya itu artisnya siapa, lagunya, judulnya apa gitu, masa nggak tahu? Yang penting dengerin doang gitu. Iya, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa, Anggias ya. Yang lain, siapa yang udah pernah lihat festival? Masa nggak ada satupun yang pernah lihat festival sih? Karnaval kayak gitu-gitu loh. Aduh, Pernah sih, Pak. Pernah, Matthew pernah. Lihat apa, Matthew? Barongsai, Pak. Barongsai, oke. Itu contoh festival juga. Di mana, Matt? Semarokon, Pak. Sumarekon, ya, oke. Yang lain ada nggak? Jonina ketawa-ketawa doang nih. Pernah lihat festival belum kamu, Jonina? Kayaknya udah, Pak. Udah, kayaknya. Apa yang kamu lihat? Jangan bilang nggak tahu juga nih, kayak Anggias nih. Nggak inget, Pak. Nggak inget, astaga. Jadi kamu lihatnya sambil merem gitu apa gimana? Kok nggak bisa nggak inget sih? Oke, festival tuh isinya biasanya yang rame-rame ya. Ada nyanyi, ada nari, kayak gitu ya, musik. Itu kemudian ada juga perkemahan budaya nih, nggak cuma satu negara, beberapa negara, nanti Pak Antar juga punya contoh gambarnya. Kemudian kita juga saling sharing di industri musik. Tapi nampaknya kayaknya kalian sih nggak terlalu tertarik ya dengan musik-musik yang dari negara ASEAN nih. Ada nggak yang suka dengerin lagu-lagu Malaysia? Kayaknya enggak ya, kayaknya ya. Oh ada, siapa? Ada, Pak. Saya, Pak. Siapa? Siapa? Christopher suka dengerin lagu Malaysia? Suka. Apa, lagu apa? Ipin. Upin Ipin, oh iya, Upin Ipin Malaysia ya. Oke, benar. Gimana lagunya? Ipin Upin emang ada lagunya ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Banyak. Ada. Gimana? Ada. Gimana? Lagu awal-awalnya, Pak. Oh, openingnya Intronya sebelum filmnya mulai. Iya, Pak. Oh, Open. pantesan. Jadi kalian nontonnya Ipin Upin ya, Rohingya nggak tahu. Jadi kalian nonton TV-nya cuma Ipin Upin doang. Padahal usianya udah usia SMP. Ganti dong Saya acaranya. nggak nonton, Pak. Ipin Upin kan buat adik-adik kalian yang SD ya. Oke, Pak Antar kasih contoh salah satu budaya deh, festival budaya. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Dari Indonesia nih. Reok, Pak.
Pak. Reok. Ya, oke, benar. Reok Ponorogo ya. Di sini ini dari Jawa Timur kebanyakan yang udah pernah nonton langsung ini biasanya digabungin sama kuda lumping biasanya. Nah, mereka mempertontonkan tarian bahkan ada yang ekstrim, baca doa-doa tertentu, kemudian mereka seolah-olah punya kekuatan magis, bisa makan beling, bisa makan bunga, bisa makan kelapa, ya yang udah pernah nonton seperti itu. Itu salah satu contoh festival. Nah, ini dipertontonkan nih di salah satu acara yang diadakan oleh ASEAN. Ini juga, nah ini yang lebih resmi, perwakilan dari negara-negara ASEAN di situ mempertontonkan tarian-tarian dari negara masing-masing. Indonesia kira-kira mempertontonkan tarian dari mana tuh? Yang ada di belakang bendera Indonesia tuh. Dari Indonesia, Pak. Oke, Indonesia mempertontonkan dari Indonesia dari mana maksudnya? Daerahnya. Dilihat dari bajunya tuh, paling kiri tuh Indonesia tuh. Baju daerah mana tuh Bali kira-kira? bukan, Pak. Bali ya bukan. betul sekali, benar. Bali ya, itu ya terlihat dari bagian yang dipakai di mahkotanya, kemudian mereka bawa seperti sesajen tuh dari pakaiannya itu dari Bali. Jadi itu contoh-contohnya. Kemudian ini contoh perkemahan budaya yang dilakukan antara Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Jadi kemahnya nggak cuma kegiatan pramuka, tapi di situ saling mempertontonkan budaya masing-masing. Cuma sayangnya dengan kondisi seperti ini, kayaknya ini akan sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat. Untuk yang musik, Pak Antar nggak punya contohnya ya, karena jarang sekali Pak Antar mendengar, kecuali kalian ya, tadi Pak Antar nggak kepikirin juga, oh iya Ipin Upin, kalian itu juga dari Malaysia ya. Yang lain ada nggak musik-musik selain Ipin Upin yang dari... Ada juga Pak. Kalau di kelas sebelah tadi mereka bilang ada musik-musik Thailand yang didengerin juga. Apa lagi musik Thailand, Pak Antar nggak tahu. Nah, iya. Apa? Musik Thailand tuh apa? Apa nih yang ketawa-ketawa nih tahu nih pasti. Apa musik Thailand yang sering kalian dengarkan? Oh, jangan-jangan yang itu ya, yang jorok-jorok itu ya, yang tahun lalu sempat rame itu ya? Iya ya, bener ya itu ya. Oh, itu nggak boleh tapi ya. Oke, itu yang terkenal. Oh, ternyata itu yang dimaksudin di kelas sebelah. Pak Antar baru kepikiran. Oke, jadi itu diantaranya dampak kerjasamanya tadi ada bidang ekonomi, sosial, sama ini ada bidang budaya sedikit ya. Kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya karena waktunya tinggal 3 menit doang ya, singkat banget. Kita akan ketemu lagi minggu depan, kita ketemukah? Enggak ya, tanggal merah ya. Oke, kita akan sambung pokoknya di pertemuan berikutnya. Pak Antar akan lanjutkan dengan materi yang sama. Ya, oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di sini. Thank you. Kita akan tutup pertemuan hari ini dalam doa di WA Group. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Makasih, Pak. Pak. Ya. Ya, Pak. Pak. Yang Pak. Oke, selamat siang. Kita ke WA ya.